Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Septrianti, NIM 106210002, Fakultas Syariah, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya di sini akan membuat video yaitu untuk memenuhi tugas tentang tafsir ayat dan hadis yang diberikan oleh Bapak Dr. M. Zaki, SAG, MAG. Baiklah, yang pertama yaitu tentang negara ideal, yaitu dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 112 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fazaqahullahu libasal ju'i walqawhu bima kanu yasna'un, yang artinya, dan Allah telah membuat perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya aman bagi tentram, dan rezekinya kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan, dan ketakutan, dan disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan sungguh telah datang kepada mereka, yaitu seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, dan tetapi mereka mendustakannya, dan karena itu mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan kandungan dari ayat ini adalah menunjukkan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasul, dan hanya beribadah dan menyembah kepadanya hanya semata, dan bersyukur kepadanya yang telah memberikan nikmat yang sangat melimpah. Dan azab Allah pasti menimpa setiap orang yang kafir dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan durhaka kepadanya dan mengingkari nikmatnya kepada dirinya sendiri. Dan tidak ada kezaliman yang lebih besar dari kekafiran, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab atau hukuman adalah sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Dan ketika penduduk bumi ini tidak mensyukuri dan mengingkari nikmatnya, dan mereka pun diberi ganti dengan sebaliknya, dan nikmat itu akan dihapus dan diganti oleh bencana dan malapetaka. Tema yang kedua adalah taat kepada ulil amri. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fi tanastum fi syai'in waruduhu ilallah wa rusuli in kuntum tu'minuna billah yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu tawila, yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Dan kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka ia kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan di kemudian hari, dan demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Dan kandungan dari ayat ini adalah orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada Rasulullah SAW secara mutlak, dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan wajib kepada ulil amri, yaitu kepada umaro dan ulama, dan selama tidak bertentangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan Rasul-Nya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk menaatinya. Dan Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Dan ketika ada hal-hal yang diperselisihkan dan harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Menjadikan Al-Quran dan hadis yaitu menjadi sebagai sumber hukum dan mengembalikan penilaian kepada keduanya. Dan ketika terjadi perselisihan dan buktinya adalah keimanan. Jika tidak ada orang yang mau menjadikan Al-Quran dan hadis ini menjadi sebagai keimanannya, yaitu dipertanyakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, dan akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh berkah. Dan yang ketiga adalah pendidikan dan keimanan, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang bunyinya wa'allama adamal la asma akumlah summa araddahum alal malaikati faqala anni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin, yang artinya, dan ia mengajarkan kepada Adam, yaitu tentang nama-nama benda, dan kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, dan lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku jika nama-nama benda itu jika kamu memang orang yang benar. Dan kandungan dari ayat ini adalah, ayat ini menginformasikan bahwa manusia dianugerahi oleh potensi untuk mengetahui nama-nama dan fungsi, karakteristik benda-benda, misalnya seperti fungsi api, angin, dan sebagainya. Dan manusia juga dianugerahi oleh potensi yaitu berbahasa. Sistem pengajaran yang diberikan kepada manusia bukan dari kata kerja, tetapi dari seperti mama, papa. Dan itulah sebagian kata-kata yang dipahami oleh para ulama dan firman-Nya, dan dia mengajar Adam seluruhnya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari 3 tema yang telah saya berikan tadi. Dan semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan bila ada pengucapan kata-kata atau pembacaan ayat yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.